Kita lanjut bahas BTT episode 264. Oke lah, gak usah banyak ngomong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketua Wan Huo cukup marah dan dia melosot pada Xiaoyan ketika Xiaoyan tidak berniat untuk melepaskan Yao Wangwi. Hal ini membuat Ketua Wan Huo mengatakan Xiaoyan ini merupakan klan Yao. Sementara Xiaoyan sambil melihat pada Yao Wangwi yang ada di hadapannya, dia pun segera berkata, "Tetua, aku tidak berniat membuat masalah selama berada di dalam klan Yao ini. Namun, jika ada orang yang menggertak guruku, maka aku juga tidak akan menerimanya begitu saja." Xiaoyan yang berada di langit tiba-tiba saja turun ke bahu dari Xiaoyan, dan api teratai pemurni iblis sekarang yang sangat panas telah menyelimuti tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat raut wajah banyak orang yang berada di dalam tempat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Sementara di samping dari Xiaoyan ada sosok dari Raja Utara yang telah memblokir pergerakan dari Tetua Wan Huo. Bahkan saat ini, tatapan mata dari Tetua Wan Huo dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat barisan dari Xiaoyan. Dia juga tampak ketakutan ketika melihat pada Raja Utara. Dalam benturan sebelumnya, Tetua Wan Huo menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kemenangan ketika melawan sosok hitam yang merupakan Raja Utara ini. Kemarahan di raut wajah dari Tetua Wan Huo secara perlahan menghilang. Kemudian dia berkata dalam hati, Xiaoyan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meskipun masih sangat muda. Selain itu, ada begitu banyak keberadaan yang kuat di sampingnya. Kali ini bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul dari dalam klan Xiao yang telah terbuang. Sungguh membuatku sangat iri. Kemungkinan di antara generasi muda seluruh benua ini tidak ada yang bisa mengalahkan seorang Xiaoyan. Tidak lama kemudian sambil melihat pada Xiaoyan, Tetua Wan Huo pun mengatakan, "Xiaoyan, ini merupakan hari yang penting bagi klan Yao milikku. Jika Yao Wangwi telah menyinggung dirimu dan juga gurumu dengan cara apapun, bisakah kau melepaskannya atas nama klan Yao ini?" Raut wajah dari banyak orang yang mendengar kata-kata itu menjadi cukup terkejut. Mereka kemudian melihat pada Xiaoyan dengan cara yang cukup aneh. Tidak menyangka bahwa seorang Tetua Wan Huo yang berada di bintang 6 Daoseng tidak mampu melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Di sisi lain, para tetua dari klan Yao ini raut wajahnya terlihat cukup tidak senang, yang kemudian berkata, "Tetua Wan Huo." Mendengar hal tersebut, Tetua Wan Huo pun cukup marah yang kemudian mengatakan, "Tutup mulut kalian. Aku tahu apa yang aku lakukan. Orang lain mungkin tidak mengetahui, namun Tetua Wan Huo jelas memahami jika dirinya terus melanjutkan kekacauan ini dan melawan Xiaoyan akan cukup sulit untuk mendapatkan kemenangan." Para tetua dari klan Yao itu pun meskipun merasa tidak senang, pada akhirnya tetap terdiam dan tidak berani mengatakan hal apapun lagi. Bagaimanapun juga mereka mengetahui Tetua Wan Huo ini merupakan orang nomor 2 di dalam klan Yao. Sementara Xiaoyan juga cukup terkejut dengan tindakan dari Tetua Wan Huo. Jelas dia memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Yao, namun akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Raut wajahnya yang tadi dipenuhi dengan kemarahan sekarang tampak terlihat lebih hangat ketika melihat pada Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada Yalao sambil mengatakan, "Guru, bagaimana keputusanmu?" Semua orang yang berada di dalam tempat ini langsung mengalihkan pandangan untuk melihat pada Yalao, dan kemudian Yalao yang sejak tadi diam saja kali ini mulai mengatakan, "Karena Tetua Wan Huo telah secara pribadi mengatakan hal tersebut, maka kita akan benar-benar berlebihan jika terus melanjutkan kekacauan ini." Ucapan dari Yalao itu membuat Tetua Wan Huo segera menarik nafas dengan lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yalao yang telah terbuang oleh klan Yao ini telah mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Tidak hanya dirinya bisa menjadi seorang dosen, namun dia telah mengajarkan seorang murid yang bahkan kekuatan murid ini telah melampaui dirinya sendiri. Tetua Wan Huo kemudian tersenyum sambil berkata dalam hati, "Jika diriku memberikan banyak perhatian saat itu, situasi saat ini mungkin tidak akan pernah terjadi." Tetua Wan Huo benar-benar cukup menyesal karena dia membiarkan Yalao dibuang dari dalam klan Yao. Sementara Xiaoyan yang mendengar ucapan dari gurunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan mata Xiaoyan acuh tidak acuh ketika melihat Yao Wangwi yang ada di dalam genggaman tangannya. Kemudian secara acak Xiaoyan melemparkan tubuh dari Yao Wangwi
itu, pada kelompok para tetua klan Yao, mereka pun menangkap tubuh dari Yao Wangwi dengan cara yang cukup menyedihkan. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada tetua Wan Huo, kemudian dia berkata dengan nada suara yang serius, "Tetua Wan Huo, baik diriku maupun guruku mewakili seluruh aliansi Rumah Langit. Dalam perjalanan menuju klan Yao kali ini, kau harus tahu, guruku merupakan pimpinan dari aliansi. Statusnya tidak seperti yang lainnya. Oleh karena itu, aku berharap para tetua yang sangat sombong itu bisa mengendalikan sikap mereka ketika berada di hadapan guruku. Aliansi Rumah Langitku mungkin memang berdiri belum lama, namun kita tidak akan pernah membiarkan siapapun memberikan kritikan dan juga ejekan secara acak. Bagaimanapun juga Xiaoyan tidak akan pernah takut pada orang-orang yang ada di dalam tempat ini, dan sesekali dia harus memberikan pelajaran pada orang-orang sombong itu." Tetua Wan Huo jelas menyadari kekuatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dia tidak tersinggung dengan ucapan dari Xiaoyan. Dalam hal kekuatan, aliansi Rumah Langit tidak kalah dengan klan Yao. Oleh karenanya, Tetua Wan Huo hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Yao Wangwi itu adalah orang yang cukup pemarah. Ada kalanya tanpa sadar dia akan mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang lain, dan aku akan segera memberikan teguran padanya. Setelah hal ini, setiap orang yang datang ke tempat ini merupakan seorang tamu, terlepas dari faksi apa yang diwakilinya, maka klan Yao ini akan memperlakukan kau dan juga gurumu sebagai tamu yang terhormat." Raut wajah dari Yao Wangwi terlihat cukup jelek, namun dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu jika Tetua Wan Huo tidak muncul di tempat ini, kemungkinan Yao Wangwi hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, bahkan kehilangan nyawanya. Tetua Wan Huo kemudian melambaikan lengan bajunya. Dia melemparkan banyak pil obat untuk menyembuhkan orang-orang yang tadi telah dihajar oleh Xiaoyan. Kemudian Tetua Wan Huo mengatakan, "Karena kalian tidak menghormati tamu kita, maka kalian semuanya akan diasingkan dari gunung obat ini selama 10 tahun. Para pengawal, bawa mereka pergi." Sosok-sosok pengawal dari klan Yao yang ada di dalam tempat ini segera menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian melemparkan satu persatu orang yang tadi telah dihajar oleh Xiaoyan keluar dari gunung obat ini. Tetua Wan Huo kemudian melihat pada Xiaoyan dan juga Yalau. Sambil tertawa dia mengatakan, "Ketua aliansi Yalau, teman muda Xiaoyan, apakah kalian berdua sudah puas dengan hukuman yang aku tetapkan?" Xiaoyan segera tersenyum sambil menjawabnya, "Aku Xiaoyan cukup mengagumi keadilan dari Tetua Wan Huo." Bagaimanapun juga Xiaoyan paham Tetua Wan Huo ingin menunjukkan reputasi baik tentang klan Yao ini di hadapan banyak orang. Maka dari itu, dia tidak segan-segan memberikan hukuman pada anggota klan Yao-nya. Sambil membelai janggutnya sendiri, Tetua Wan Huo pun segera mengatakan, "Sepertinya kita sudah terlalu lama berada di dalam tempat ini. Jika semua orang berencana untuk melihat upacara pengobatan, silahkan ikuti diriku menuju puncak gunung. Aku pernah mendengar bahwa teman muda Xiaoyan pernah menjadi juara dari perkumpulan pil. Kemungkinan kau juga cukup mahir dalam penyempurnaan pil obat. Namun, upacara pengobatan klan Yao ini berada di tingkat yang lebih tinggi dari perkumpulan pil. Setiap upacara pengobatan akan dihadiri oleh para alkemis puncak di seluruh benua Doki. Jika saudara muda Xiaoyan bisa muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini, maka gelar alkemis top di seluruh benua akan menjadi milikmu." Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar ucapan dari Tetua Wan Huo. Selanjutnya, Xiaoyan mengatakan, "Kemampuan alkemisku ini telah diajari oleh guruku. Namun aku masih penasaran untuk melawan para master alkemis top di seluruh benua ini. Sungguh kehormatan bagiku untuk bisa bertanding melawan mereka." Tetua Wan Huo segera tertawa sambil mengatakan, "Kau pasti akan memiliki kesempatan seperti itu. Siapapun yang memiliki kemampuan bisa bergabung dengan upacara pengobatan dan menunjukkan keahliannya." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Tetua Wan Huo berbalik dan dia segera terbang ke arah langit untuk menuju pegunungan yang tinggi di belakang sana. Banyak tetua dari klan Yao ini pada akhirnya segera ikut di belakang dari Tetua Wan Huo. Sementara Xiaoyan hanya melirik pada gurunya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Guru, mari kita pergi. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa orang-orang yang disebut sebagai Master Alchemist Top dari benua Doki ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Yalau
dan juga Xiaoyan kali ini dengan cepat menyusul Tetua Wan Guo. Puncak dari gunung obat ini telah tertutupi oleh awan dan menyebarkan aroma obat yang cukup aneh, seolah-olah tempat ini seperti surgawi. Ada banyak bahan obat-obatan yang berkumpul di puncak dari gunung obat ini, dan di sana ada stadion besar yang telah mengambang di udara, serta ada 4 kuali besar yang berada di sudut dari stadion tersebut. Aroma pil obat juga tersebar di dalam kuali obat ini, dan di dalam stadion sendiri sudah ada banyak orang yang telah berkumpul. Mereka saling mengobrol satu sama lain sebelum pada akhirnya tatapan mata mereka semuanya melihat pada arah utara. Di sana ada banyak kursi batu yang tertata rapi dengan orang-orang kuat yang telah duduk di kursi tersebut. Tidak lama kemudian Xiaoyan dan juga Yalao telah tiba di puncak gunung ini. Tatapan mata mereka menyapu pada tempat sekeliling untuk mencari tempat duduk. Namun tiba-tiba saja Tetua Wan Guo tertawa terbahak-bahak, kemudian mengatakan, "Kepala aliansi Yao Chen, teman muda Xiaoyan, tolong lewat sini karena kalian harus duduk di kursi yang terhormat." Banyak orang yang berada di tempat ini segera terkejut ketika mendengar ucapan dari Tetua Wan Guo. Mereka kemudian melihat pada Yalao dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, "Yao Chen, Xiaoyan, mereka berasal dari aliansi Rumah Langit." Tidak terduga bahwa sebenarnya mereka berdua akan datang ke tempat ini. Benar, menurut rumor, tampaknya Yao Chen ini telah menjadi seseorang yang berasal dari klan Yao, tapi kemudian dia telah dikeluarkan karena alasan tertentu. Hal-hal seperti ini sebenarnya telah terjadi. Jika memang begitu, bukankah berarti klan Yao telah menyesali keputusan mereka? Xiaoyan hanya mengabaikan orang-orang yang telah membicarakan dirinya dan juga gurunya ini. Yang dilakukan oleh Xiaoyan hanya melihat pada gurunya sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Yalao tiba-tiba saja mengatakan, "Xiaoyan, semuanya memang seperti yang kau katakan. Kita telah datang mewakili aliansi Rumah Langit. Jika mereka tidak memberikan kita posisi yang lebih baik, maka mereka akan bisa dianggap meremehkan aliansi Rumah Langit kita." Mendengar ucapan dari gurunya membuat Xiaoyan segera tersenyum. Segera setelah itu, Xiaoyan dan juga Yalao telah muncul tidak jauh dari Tetua Wan Guo. Mereka telah menemukan posisi dari tempat duduk yang cukup terhormat. Tetua Wan Guo segera tersenyum pada mereka berdua, yang kemudian membuat para tetua lain dari klan Yao di tempat ini raut wajahnya berubah menjadi cukup jelek. Mereka, para tetua ini bisa dianggap senior dari seorang Yalao dan selama ini telah meremehkan Yalao itu sendiri. Namun sekarang mereka harus memberikan sambutan pada seorang Yalao yang merupakan anggota klan terbuang karena dia merupakan kepala aliansi Rumah Langit dan posisinya setara dengan kepala klan Yao saat ini. Tatapan mata Yalao kemudian melihat pada arena yang ada di bawah sana, kemudian mengatakan, "Tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan ini. Hanya beberapa pemuda di dalam klan Yao yang telah menunjukkan keahlian mereka, dan acara utama dari upacara pengobatan akan diadakan setelah ini. Jika kau benar-benar bisa menjadi seorang pemenang, maka dirimu akan mendapatkan gelar sebagai alkemis top di seluruh benua Doki." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Aku tidak terlalu peduli dengan gelar apapun, tapi klan Yao ini benar-benar sangat arogan. Aku hanya berencana untuk menggunakan kemampuan alkemisku yang telah diajarkan oleh guru untuk menunjukkan pada mereka semuanya bahwa tindakan sembrono mereka telah membuat klan Yao kehilangan seorang jenius sejati." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yalao hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Dasar kau bocah kecil. Meskipun kemampuan alkemis milikmu ini telah mencapai puncak, itu tidak akan mudah untuk muncul sebagai seorang pemenang di dalam upacara pengobatan kali ini. Mereka-mereka yang bisa berpartisipasi merupakan individu terbaik di dunia saat ini. Dan bahkan kau tidak akan pernah menemukan alkemis yang berasal dari menara pil di dalam tempat ini." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari sang guru, dan Xiaoyan tidak berpikir untuk meremehkan para peserta yang mengikuti upacara pengobatan kali ini. Waktu pun terus berlanjut dan seluruh stadion sekarang telah dipenuhi oleh banyak orang. Suara gong tiba-tiba saja berbunyi dan banyak anggota dari klan Yao dengan cepat berdiri. Mereka langsung membungkukkan badan sambil mengatakan, "Selamat datang kepala klan Yao." Awan yang ada di langit mulai bergejolak
sebelum pada akhirnya seorang lelaki tua berambut putih dan juga berjubah putih secara perlahan muncul dari balik awan. Dia menyebarkan aura yang cukup agung. Ekspresi muram ini telah melintas dalam tatapan mata Xiaoyan ketika melihat orang tua berjubah putih itu. Kemudian Xiaoyan mengatakan, apakah itu sebenarnya merupakan kepala dari klan Yao? Xiaoyan bisa merasakan aura di dalam tubuh orang ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua Wan Guo. Tatapan mata Yalao sekarang telah terlihat cukup rumit ketika melihat orang tua berjubah putih. Bagaimanapun juga Yalao merupakan orang yang berasal dari klan Yao dan dia masih merasakan emosi di dalam hatinya ketika melihat kemunculan dari kepala klan Yao ini. Yalao kemudian berkata, orang itu merupakan pimpinan dari klan Yao dan dia bernama Yao Dan. Dia saat ini merupakan seseorang yang berada di bintang 7 Douzhen. Xiaoyan segera menyipitkan matanya sambil berkata, bintang 7 Douzhen. Yao Dan yang berdiri di langit segera melambaikan tangannya pada semua orang, kemudian mengatakan, selamat datang semua para tamu. Selanjutnya, tatapan mata Yao Dan menyapu seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, yang kemudian berhenti pada Yalao. Dengan emosi yang cukup rumit di raut wajahnya, Xiaoyan yang duduk di samping dari Yalao juga telah menemukan tatapan mata dari Yao Dan tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan Raja Utara dalam sekejap saja muncul di samping Xiaoyan. Sementara Yalao hanya mengangkat kepalanya ketika dia juga bertatapan mata dengan Yao Dan. Selanjutnya, Yalao tersenyum, kemudian menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, salam untuk kepala klan Yao Dan. Sebuah rasa bersalah telah muncul dalam tatapan mata dari Yao Dan, kemudian dia mengatakan, Yao Chen, kita semuanya telah salah. Setelah mengatakan hal tersebut, Yao Dan segera turun dari langit untuk menuju pada tempat duduknya. Sementara Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika tidak ada perubahan yang tidak terduga terjadi di tempat ini. Baru saja Yao Dan akan duduk, ada suara orang tua yang bergema di dalam tempat ini. Hahaha, Pak Tua Yao Dan, pada akhirnya kau keluar juga dari retreatmu. Semua orang sekarang langsung melihat ke arah langit. Di sana ada sebuah kuali obat berwarna hijau yang telah muncul di udara, dan seorang lelaki tua telah berdiri di atas kuali tersebut. Sebuah keterkejutan sekarang terlintas dalam tatapan mata Yalao ketika melihat orang tua itu. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya itu merupakan Pak Tua Senong. Tidak terduga orang tua ini juga akan datang ke tempat ini. Raut wajah Xiaoyan telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia mendengar nama Senong. Ekspresi serius juga telah terlintas dalam tatapan matanya. Meskipun nama dari Pak Tua Senong ini tidak terlalu terkenal, namun dia masih seorang ahli alkemis dari zaman kuno. Bahkan Yalao hanya bisa dianggap sebagai junior jika dibandingkan dengan dirinya. Tidak disangka orang tua ini yang tidak menunjukkan diri selama bertahun-tahun sekarang telah muncul di tempat ini. Xiaoyan hanya berkata dengan lirih, memang layak menjadi upacara pengobatan dari klan Yao. Yao Dan kemudian tertawa sambil mengatakan, hahaha, orang tua Senong, sebenarnya kau masih hidup. Pak Tua Senong yang berdiri di langit segera melambaikan tangannya, kemudian kuali obat yang ada di bawahnya kali ini langsung menghilang. Tatapan matanya juga menyapu ke tempat ini, dan dia segera melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, aku belum keluar selama bertahun-tahun, namun sudah tidak terduga akan ada wajah baru yang muncul di dataran tengah ini. Kekuatan spiritual dari bocah ini telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna, dan usianya juga masih sangat muda. Benar-benar cukup mengejutkan. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia kemudian menangkupkan dua tangannya sambil berkata, salam untuk tetua Senong. Mendapatkan salam dari Xiaoyan membuat Senong segera menganggukkan kepalanya, dan dia sekarang menuju tempat duduknya. Baru saja dia akan duduk, awan yang ada di langit tiba-tiba saja bergejolak dan berubah menjadi awan hitam. Hanya dalam waktu sekejap, raut wajah semua orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi cukup serius. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah hitam segera muncul dari awan hitam itu. Kemudian dia melihat pada Yao Dan sambil tersenyum tipis berkata, aku adalah Hun Husi dari klan Hun, dan aku datang tanpa diundang. Mudah-mudahan kepala klan Yao Dan tidak mengusir diriku. Yalao yang berada di samping dari Xiaoyan
cukup terkejut dan juga terguncang ketika mendengar nama dari Hun Wuxi. Orang ini merupakan alkemis kuat yang berasal dari klan Hun. Reaksi terkejut dari seorang Yalou membuat Xiaoyan segera bertanya, "Hun Wuxi, guru, apakah kau mengenalnya?" Yalou kemudian mengatakan, "Xiaoyan, apakah kau ingat insiden yang telah terjadi di menara pil kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang telah bersembunyi di dalam menara pil kecil dan pada akhirnya mengkhianati serta melukai gurunya sendiri sebelum pada akhirnya dia melarikan diri." Xiaoyan hanya mengatakan, "Apakah orang itu bernama Hun Wuxi?" Yalou menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, orang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam klan Hun. Bahkan Hun Miseng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak terduga bahwa sebenarnya dia tertarik untuk mengikuti upacara pengobatan dari klan Yao. Hun Wuxi ini merupakan orang yang cukup penting di dalam klan Hun. Jika aku tidak salah menebak, seharusnya dia merupakan dalang di balik rencana jahat dari aulat jiwa yang telah mengumpulkan banyak tubuh jiwa. Jika kita bisa menyingkirkannya, itu sama saja dengan mematahkan tangan dari klan Hun." Mendengar ucapan dari gurunya membuat Xiaoyan menyipitkan mata dan rasa dingin telah melintas di dalam tatapan matanya. Yalou kemudian sekali lagi mengatakan, "Namun kau tidak boleh bertindak gegabah. Hun Wuxi ini telah memiliki pencapaian yang besar dalam hal penyempurnaan pil obat. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah dipilih oleh kepala atau pimpinan dari menara pil kecil saat itu sebagai muridnya. Jika ditambahkan dengan waktu bertahun-tahun pelatihan, kemungkinan kemampuan alkemisnya saat ini telah mencapai tingkat yang tidak sederhana." Mendengar ucapan dari Yalou membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak berani meremehkan kekuatan dari Hun Wuxi ini. Kemunculan dari Hun Wuxi telah menarik reaksi yang cukup keras dari para tetua klan Yao. Mereka kemudian berteriak dengan marah, "Hun Wuxi, kenapa orang ini berani datang? Klan Yao sama sekali tidak mengundangnya." Benar, aulat jiwa telah menangkap banyak tubuh jiwa selama bertahun-tahun ini dan mereka bahkan dengan kejam menyerang para alkemis untuk merenggut jiwa mereka. Hun Wuxi pasti terlibat dalam hal ini. Iya, kita tidak bisa mengizinkan orang seperti ini untuk berpartisipasi di dalam upacara pengobatan dari klan Yao. Mendengar obrolan dari para tetua klan Yao itu membuat kepala klan Yao dan juga tetua Wan Huo saling bertukar pandang sambil mengerutkan kening mereka. Jelas kedatangan dari Hun Wuxi yang tidak diundang telah melebihi harapan dari mereka semua. Klan Yao selama ini selalu menjaga jarak dari klan Hun karena mereka merupakan klan jahat dan juga misterius. Jika ditambahkan dengan hilangnya klan Ling dan juga klan Xi, maka klan Yao harus lebih berhati-hati dengan klan Hun dan juga klan Gu. Di dalam hati mereka semuanya sebenarnya tidak senang melihat kemunculan Hun Wuxi di dalam tempat ini. Namun mereka harus masih menyambut kedatangan dari Hun Wuxi sebagai seorang tamu. Hun Wuxi yang masih berdiri di langit, tatapan matanya melihat pada Yao dan kemudian berkata, "Hahaha, sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambutku dan ini benar-benar tidak cocok dengan reputasi kalian yang suka menyambut para tamu." Tetua Wan Huo kemudian mengatakan, "Hun Wuxi, klan Yao milikku tidak mengundang dirimu, apalagi klan Hun dan juga klan Gu telah menjadi daftar klan yang harus dicurigai dan tindakanmu kali ini tidak seperti sebelumnya. Bahkan kau telah membuat kecurigaan kita terhadap klan Hun menjadi lebih besar." Hun Wuxi hanya tertawa sambil mengatakan, "Justru karena aku tidak takut dicurigai, makanya aku tanpa ragu datang ke dalam tempat ini. Upacara pengobatan itu dianggap sebagai pertemuan yang besar bagi seluruh alkemis di seluruh benua ini. Aku tertarik untuk mendapatkan posisi dari alkemis top di seluruh benua. Jika Tetua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberikanku gelar sebagai alkemis top seluruh benua, maka aku akan segera meninggalkan tempat ini." Para tetua dari klan Yao segera berteriak dengan marah, "Sungguh orang yang arogan." Sementara Yao Dan tiba-tiba saja tertawa sambil berkata, "Hahaha, klan Yao milikku tidak memenuhi syarat untuk memberikanmu gelar alkemis top di seluruh benua. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan gelar ini adalah menunjukkan keahlian dari alkemismu."
karena kau sangat tertarik dengan gelar alkemis top di seluruh benua, maka kau harus tetap tinggal di dalam tempat ini dan klan Yao akan menganggapmu sebagai tamu yang terhormat selama dirimu mematuhi aturan di dalam klan Yao ini. Namun, jika kau melanggar aturan itu sendiri, maka aku akan turun tangan sendiri untuk mengusir dirimu. Para tetua yang ada di tempat ini cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Yaodan yang kemudian mereka mengatakan, kepala klan Yaodan, bukankah hal seperti itu sedikit tidak pantas? Yaodan hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, upacara pengobatan ini merupakan kegiatan termegah yang diadakan oleh klan Yao, dan kita tidak bisa begitu saja mengusir seorang tamu di hadapan banyak orang. Karena itu akan membuat reputasi dari klan Yao kita dicap sebagai klan yang sombong. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang yang telah berkumpul. Jangan bilang bahwa dia berani mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku secara pribadi akan mengamati Hun Wuxi, dan jika ada sesuatu yang salah, maka aku akan turun tangan sendiri untuk melawan orang itu. Mendengar ucapan dari Yaodan membuat para tetua klan Yao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hun Wuxi kemudian mengatakan, kepala klan Yaodan, kau benar-benar orang yang sangat murah hati. Selanjutnya, mata dari Hun Wuxi mengawati seluruh tempat ini yang kemudian dia turun dari langit dan mengambil posisi tempat duduk yang tidak jauh dari Yalau dan juga Xiaoyan. Tatapan mata dari Hun Wuxi melihat pada Yalau. Dia segera tersenyum kemudian mengatakan, Yao Chen, kau benar-benar memiliki murid yang luar biasa. Meskipun aku tidak berada di dalam alam Hun, namun nama dari muridmu ini sangatlah terkenal. Yalau hanya tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, reputasi dari muridku ini tidak bisa dibandingkan dengan nama dari seorang Hun Wuxi yang telah melakukan pengkhianatan terhadap gurunya sendiri dan bahkan menghancurkan leluhurnya untuk bisa menjadi terkenal. Hun Wuxi hanya menggelengkan kepalanya dan raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius ketika mendengar ejekan dari Yalau. Kemudian dia menjawabnya, aku telah menjadi anggota dari klan Hun sejak lahir. Di dalam tubuhku memiliki garis keturunan dari klan Hun. Masalah menghancurkan leluhurku tidak ada hubungannya dengan diriku. Sedangkan untuk mengkhianati guruku, selama ini aku tidak pernah menganggap orang tua itu sebagai guruku. Yao Chen, seharusnya kau berterima kasih padaku. Jika bukan karena diriku tertarik denganmu, supaya kau bisa bekerja sama dengan klan Hun, kemungkinan jiwamu sudah lama dihancurkan. Dan pada saat itu, muridmu bahkan tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirimu. Namun tidak masalah, karena kau sudah berhasil melarikan diri. Yang perlu kita lakukan hanyalah menangkapmu kembali. Dan pada saat itu, aliansi rumah langit milikmu akan mengerti bahwa kalian itu adalah orang-orang yang naif. Raut wajah Yalau telah berubah menjadi cukup suram ketika dia mendengar ucapan dari Hun Wuxi. Sementara ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Dia tidak berbicara apapun. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya secara acak. Raja utara yang ada di sampingnya tiba-tiba saja melesat ke arah Hun Wuxi untuk memberikan tendangan. Melihat serangan yang sangat mengejutkan ini membuat Hun Wuxi kaget. Dia kemudian bergerak dengan cukup cepat untuk menghindari tendangan dari Raja Utara. Dan akhirnya, diar! Tendangan dari Raja Utara itu menghancurkan kursi yang ada di tempat ini. Sosok dari Hun Wuxi sekarang telah muncul dalam jarak yang cukup jauh dari Xiaoyan dan juga Yao Chen. Sementara Xiaoyan, dia segera mengambil cangkir teh yang ada di hadapannya, kemudian mengatakan, orang-orang yang telah dengan tega mengkhianati gurunya sendiri harus menjauh dariku. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hun Wuxi segera tersenyum sambil menjawabnya, Xiaoyan, sungguh hebat kata-katamu. Sementara Yaodan yang melihat keributan seperti ini, dia segera mengatakan, Hun Wuxi, hari ini merupakan upacara besar dari klan Yao. Perkelahian di tempat ini sangat dilarang. Mereka yang melanggar aturan akan segera dikeluarkan dari alam Yao. Mendengar ucapan dari Yaodan membuat raut wajah Hun Wuxi segera berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia mengatakan, karena kepala klan Yaodan telah berkata seperti itu, maka aku akan mendengarkan ucapanmu. Hun Wuxi mengerti bahwa klan Yao tidak berpihak padanya dan melarang untuk memberikan serangan balasan terhadap Xiaoyan. Di dalam hati, Hun Wuxi hanya bisa mengatakan, sungguh klan Yao yang hebat. Yaodan hanya mengabaikan ekspresi tidak puas di raut wajah dari Hun Wuxi. Tatapan matanya menyapu sekeliling tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, sudah waktunya, biarkan upacara pengobatan ini dimulai.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bersaing dengan Hun Hoshi dalam upacara pengobatan klan Yao kali ini? Dan siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.